Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustaz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Busri Padang ya, Kiai. Pertanyaannya adalah, Kiai, saya pernah mendengar kalimat fikih itu luas, tidak hanya halal dan haram. Apa maksud dari kalimat itu? Mohon pencerahannya, Kiai. Ini menarik sekali nih, Mbak ya. Fikih ini supaya orang itu ini bisa mengerti apa itu fikih dan apa itu syariat. Syariat itu tidak mungkin berubah. Dia pasti karena isinya Quran dan isinya hadis. Tetapi yang namanya fikih itu dari bahasa namanya al-fahmu, pemahaman, interpretasi, itu namanya fikih. Jadi kalau orang bicara ini fikih Imam Syafi'i, itu berarti Islam yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada fikihnya Imam Abu Hanifah, maka itu adalah Islam yang dipahami oleh Al-Imam Abu Hanifah. Maka kemudian benar yang dikatakan tadi, fikih itu enggak sebatas halal dan haram, tetapi ada banyak perangkat untuk penentuan hukum yang boleh jadi itu berbeda antara seorang faqih dengan faqih yang lain. Misalnya ya, kalau kita melihat hukum fikih itu sering dikatakan hitam putih, enggak begitu. Enggak sekedar halal, enggak sekedar haram. Dia ada konteksnya, dia ada latar belakangnya. Maka kata Imam Abu Hanifah dulu waktu saya ngaji, guru saya bilang gini, penting kamu tahu dalil yang akan saya sampaikan. Tapi lebih penting lagi, dalil itu saya sampaikan kepada penanya dalam konteks yang bagaimana. Kenapa demikian? Karena boleh jadi apa yang saya sampaikan ini konteksnya berbeda dengan apa yang saya sampaikan kepada orang lain. Misalnya begini, Mbak Eva. Saya pernah ditanya itu di waktu ya mungkin 30 tahun yang lalu tuh, sering kadang-kadang KBRI di Eropa di mana itu ngundang kita-kita tuh untuk ngasih pengajian, jadi sekalian gratisan lah. Nah, di satu majelis itu saya pernah ditanya sama seorang perempuan, "Bapak, saya sekarang masuk Islam, tapi suami saya belum mendapatkan hidayah. Persoalannya, teman-teman saya mengatakan bahwa saya harus membatalkan pernikahan saya karena kasusnya menjadi nikah beda agama." Saya katakan benar, karena ayat Qur'annya menegaskan walatum siku bi'isomil kawafir. Kalau sudah ada perbedaan agama, maka di situ tidak bisa melanggengkan atau meneruskan ikatan pernikahan. Perempuan tadi bilang begini, suami saya itu suami yang sangat mencintai saya, mencintai anak-anak saya, dan anak-anak saya itu dekat sekali dengan ayahnya. Anak-anak ini tidak dididik seperti bapak di Indonesia yang dekat dengan agama. Dia dididik dengan hak asasi manusia, kebebasan dan sebagainya. Saya tahu betul suami saya itu sedang butuh waktu. Keyakinan itu bapak tidak bisa dirubah dalam waktu 1 minggu. Dia butuh waktu. Apa yang ingin dia sampaikan? Bisa tidak bapak tetap mengatakan saya tidak perlu membatalkan pernikahan saya, beri saya waktu 3 bulan, saya akan membawa suami saya ke hadapan bapak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini Mbak Eva butuh jawaban secara fikih ini. Kalau secara syariat paten itu masih tidak boleh begitu ya sebetulnya. Nah, ini yang mau ditanyakan, fikih itu bukan sekedar halal dan haram. Ada orang Mbak Eva di tengah teriknya panasnya pelabuhan di Jakarta, 10 tahun yang lalu datang ke saya dengan berlinang air mata. Dia katakan, "Pak, saya mau bertanya sama Bapak, tapi pribadi dan setelah jamaah di masjid di tepi laut itu selesai. Saya tunggu karena Bapak ini udah sepuh. Saya sudah membayangkan seperti usia ayah saya." Tiba-tiba dia datang dan dia menangis, "Bapak, saya enggak puasa hari ini." Saya tanya, "Loh, kenapa Bapak enggak puasa?" Dia jawab dengan polos, Mbak Eva. "Kalau saya puasa, Pak Ustadz, maka nanti ada 4 orang yang enggak puasa. Istri saya, anak saya, cucu saya.
Loh kenapa begitu Pak? Saya bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Saya bilang kalian puasa di rumah ya, jangan kerja banting tulang lagi. Nanti maghrib Bapak pulang bawa makanan. Tapi untuk mencari makan ini saya terpaksa bekerja Pak. Mengangkat semen ke kapal kayu dengan tangga yang hanya satu papan atau satu kayu itu bukan pekerjaan yang mudah di usia seperti beliau. Mungkin bebannya itu 50 kilo, dipanggul di tengah terik matahari, tanpa ada kepedulian dari kita yang kaya. Saya mungkin mengatakan Bapak wajib puasa, saya ustadz enak lah, naik mobil pakai AC kemana-mana, ceramah di mana-mana, tapi kan saya tidak pernah memikirkan orang ini. Maka ketika dia dengan tulusnya seperti itu, apa kemudian saya katakan, Bapak dosa. Dia punya alasan untuk tidak berpuasa. Saya harus melakukan koreksi kepada saya. Artinya apa? Sebelum saya mengatakan Bapak berdosa, saya lebih berdosa. Kok saya nggak tahu punya jamaah di masjid yang hidupnya sesusah itu, dengan enaknya saya terima amplop dan mengatakan hukum yang syariat tadi, bukan yang fikih. Ketika saya pahami seperti itu, saya katakan, Bapak terus bagaimana selama ini? Saya itu niat Pak Ustadz untuk membayar puasa saya kepada Allah dengan qadha. Tetapi setiap tahunnya justru semakin menumpuk karena nasib saya yang tidak berubah. Saya sudah minta ini dan itu. Bayangkan Mbak Eva. Itu namanya fikih. Nah, menjawab permasalahan yang seperti ini tidak saja dibutuhkan hitam putihnya ayat, tapi melihat keseluruhan ayat. Ya, makanya mufti, ya, guru itu nggak boleh cuma tahu satu ayat, satu hadis kemudian berfatwa. Itu akan menyulitkan masyarakat, tidak melihat pandangan secara utuh. Nah, ini benar sekali yang dikatakan oleh penanya. Dia bukan halal dan haram, tapi melihat ada yang namanya al-maslahat. Ya, maslahatnya di mana, mafsadahnya di mana, kondisi sosialnya seperti apa. Boleh jadi treatment saya kepada orang tadi itu berbeda kepada orang yang punya kesempatan untuk berpuasa tetapi tidak puasa. Saya katakan, Bapak sudah taubat kepada Allah. Iya. Maka saya datangi kan pengurus masjid. Anda punya saldo berapa? Oh, ternyata saldonya besar. Ini orang kan sama dengan ar-riqab. Riqab dulu itu orang yang terbelenggu, budak. Orang ini kan sama sebetulnya. Dia terbelenggu oleh kebutuhan hidup yang dia tidak punya penolong siapapun di Jakarta. Di usia yang seperti itu. Maka kemudian saya katakan, sudah, Bapak jangan merasa berat dulu soal tidak puasa. Ayo kita carikan solusinya. Saya tanya, kalau Bapak hari ini saya cukupkan berasnya, saya cukupkan minyak gorengnya, kecapnya, tiap hari bisa makan dengan tempe saja, dengan kepantasan sederhana, Bapak mau nggak berhenti kerja ini sampai Idul Fitri Bapak teruskan puasa? Mau Bapak? Maka ketiga itu kan dosanya pindah sama saya Mbak Eva itu. Saya punya amplop dari pengajian tebal sekali. Kalau saya nggak mau berbagi seperti itu, maka yang dilaknat tuh bukan murid yang nggak puasa, kiai yang tidak punya empati kepada murid seperti ini. Nah, itu namanya fikih Mbak Eva. Jadi fikih itu tidak mudah. Ada orang punya tato di mana-mana, kemudian mengatakan kepada saya, sholat saya bagaimana Pak? Terus saya bilang, hapus dulu semuanya, rusak mukanya. Tapi ketika dia mau tobat, saya tidak lagi melihat syarat dan rukun, tapi saya melihat kebersihan hati, kemaslahatan dia untuk tidak diputus asakan dari jalan kembali kepada Allah. Itu fikih. Jadi fikih itu luas sekali sebetulnya ya Kiai ya, dan untuk mempelajarinya itu bagaimana jangan coba-coba melakukan pekerjaan para ahli fikih kalau Anda bukan fuqaha. Itu pesan guru saya. Jadi dulu gini Mbak Eva ya, ada orang ini minta uang sama Rasulullah, murid minta uang sama guru, kan tidak sopan ini. Sama Nabi dikasih, sama sahabat jangan Nabi, kalau ngaji dikasih uang nanti dia akan manja. Apa kata Rasulullah? Masali wa masalu hadzal rajul. Permisalan saya, tamsil, perumpamaan saya dengan orang ini seperti orang yang punya unta, untanya kabur. Kalau yang ngejar orang banyak, lam yaziduha illa nufuron, tambah takut tuh unta, pergi dia. Tapi kalau yang ngejar yang punya, dia akan menjadi jinak. Anda maki-maki orang itu karena tidak berakhlak. Anda kan tidak tahu kenapa dia minta uang sama saya. Saya tahu bagaimana menghadapi murid yang seperti ini. Serahkan pada saya, jangan Anda ikut campur.
Itu pentingnya kalau orang tuh mau jadi ahli fikih. Jadi punya persiapan mental yang luas, mencari sekian alasan yang bisa membawa orang ini ke surga. Jangan kemudian fuqaha itu selalu mencari alasan untuk memvonis dan membawa orang itu ke neraka. Gitu loh. Tetapi dia harus mencari jalan keluar agar orang ini tetap sah gitu loh. Jadi ada orang misalnya sujudnya tidak sempurna dalam sholat. Ditanya, Pak Faiz itu kan sujudnya nggak benar. Kalau saya bilang, kamu nggak benar, dia mungkin malu. Saya bilang, sudahlah. Orang ini lihat, dari lahiriahnya kelihatan kok baru sholat, baru taubat. Biarkan. Toh dari kata-kata sujud, semua orang kalau meletakkan kepalanya di atas tanah, itu dikatakan sujud. Nanti kelengkapan anggota badannya, seperti idealnya fikih, itu belakangan. Nah, ini juga bagian dari fikih. Jadi luas banget Mbak Eva. Kalau kita mau membicarakan fikih, itu tidak akan pernah ada tepi yang bisa kita sampai ke sana. Iya, dan waktunya juga tidak akan cukup begitu ya Kiai ya. Bukan main Kiai, terima kasih Kiai atas segala penjelasannya, ilmunya hari ini. Dan pertanyaan tadi menutup jumpa kita untuk episode kali ini ya Kiai ya. Dan kami masih tunggu pertanyaan Anda pemirsa untuk episode Ustadz Menjawab berikutnya. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.